kita bersama. Beragam murid, beragam cara, tiada satu cara yang sama. Semua punya keunikan nyata. Kita belajar dengan berbeda, setiap anak punya warna. Mari kita belajar dengan cara kita, setiap langkah, setiap upaya. Assalamualaikum Pak Ramli. Waalaikumsalam Pak Wandi. Bagaimana kabar Pak? Bapak ini Alhamdulillah siap-siap Pak Wandi. saya dengar ini mau mengadakan coaching dengan Ibu Lanti. Saya ajak Bapak berbicara untuk membicarakan bagaimana meningkatkan keterampilan coaching Bapak. Saya ingin memberikan dukungan. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Pak Ramli dalam proses coaching? Terima kasih Pak Wandi. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presentasi, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik. Saya akan mendukung Bapak dalam hal itu. Kemudian bagaimana yang Pak Ramli ingin jadi fokus pada observasi? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, aktif dan pertanyaan. Sudah saya catat. Menurut Anda, menurut Pak Ramli, sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya Pak, peningkatan dan mendengar aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif, yang sangat berguna dengan proses coaching, dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Iya, saya paham Pak. Oke, kalau begitu mungkin kita bisa mulai proses coachingnya. Coach Bapak Bu Wanti ya? Iya Pak. Oke, kalau begitu kita bisa laksanakan. Assalamualaikum Bu Wanti. Waalaikumsalam Pak Ramli. Bagaimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah baik Pak Ramli. Hari ini saya ingin mengajak Ibu Anti mengobrol, mungkin agak sedikit lama, kira-kira Ibu keberatan atau tidak? Sama sekali tidak Pak. Jadi justru kemarin saya meng-WA Pak Ramli karena saya ingin curhat atau sharing sama Bapak tentang masalah yang sedang saya hadapi akhir-akhir ini Pak. Oh begitu ya Bu. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Iya Pak, terima kasih karena Pak Ramli sudah memperhatikan dan bersedia membantu saya. Akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu seperti tidak semangat ya. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu sehingga sebelum-sebelumnya tidak bersemangat? Iya betul Pak. Jadi belakangan ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang memperhatikan pada saat saya mengajar. Mereka kurang bersemangat, begitulah Pak. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Jadi saya rasa murid-murid itu tidak mengikuti pelajaran dengan baik Pak. Saya ingin dapat solusi dari masalah ini Ibu. Jadi mungkin solusinya
saya Pak, maksudnya menggunakan metode-metode yang lebih bervariasi. Oh begitu ya Bu Anti ya. Apa yang membuat Ibu Anti merasa kurang bersemangat ya? Begini Pak Ramli, saya merasa murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Pak Ramli. Oh jadi begitu ya. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Tidak juga sih Pak Ramli, hanya saja saya merasa setiap saya masuk kelas murid-murid saya seperti kayak lesu, kurang termotivasi, sepertinya mereka malas jika saya memberi pelajaran pada saat menjelaskan di kelas. Oh begitu ya Bu Anti. Baiklah saya mengerti Bu. Sekarang coba Ibu jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Ibu mengajar di kelas. Ya tentunya seperti biasa Pak. Pertama berdoa, kemudian mengabsen, menentukan tujuan pembelajaran, dan mengadakan tanya jawab dengan peserta didik. Dan setelah itu saya lalu memberikan tugas kepada siswa saya. Tapi ketika mereka mengerjakan tugas terlihat mereka kurang bersungguh-sungguh Pak, kurang semangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Ada yang salah dalam proses pembelajaran gitu Pak. Menurut Ibu salahnya di mana ya? Sepertinya murid-murid itu susah untuk menangkap penjelasan yang sedang saya paparkan itu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Baiklah saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Ibu lakukan untuk bisa membuat semangat belajar di kelas Bu. Iya Pak, jadi saya sudah mencoba beberapa metode dan antaranya saya mengajak mereka bermain dalam pembelajaran, mengadakan diskusi kelompok, bahkan memberikan kuis atau game belajar. Dan saya juga memutarkan video dan mengajak mereka keluar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka terlihat masih tetap kurang bersemangat, begitu Pak. Oh begitu ya Bu Anti ya. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja atau hari-hari biasa Ibu Anti? Tidak juga sih Pak. Ada momen ketika mereka malas. Namun saat pelajaran matematika ya kayaknya saya perhatikan itu Pak. Ketika pembelajaran tematik dengan SPDP seperti kegiatan menggambar, menyanyi, mereka antusias Pak. Oh begitu. Nah kalau boleh saya simpulkan pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan Bu dan belum tentu membosankan bagi murid. Jadi yang membuat Ibu Anti ini merasa kurang semangat hanya mengajar pada pembelajaran tertentu saja Bu. Ya betul Pak Ramli, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan Pak Ramli. Oh, nah kira-kira apa rencana kedepannya yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Ibu Anti saya perhatikan tadi ada tindakan yang ingin coba Ibu terapkan dan diperbaiki. Ya sepertinya sih tidak ada sih Pak. Saya hanya murid saya itu selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang sedang saya ajarkan, begitu Pak. Oh seperti itu Ibu Anti ya. Hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Ibu Anti setelah ini? Ya Pak, jadi mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang mana bisa berpihak kepada murid dan siswa bisa antusias dan senang dalam proses pembelajaran Pak, begitu. Jadi itu langkah yang tepat Ibu Anti. Sekali lagi ada hal yang ingin mungkin ingin Ibu Anti lakukan.
betul Pak, ada. Jadi pertama begini Pak, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya Pak dan semangat saya. Karena dengan begitu semua itu bisa ada imbasnya ke siswa jika hal itu terjadi pada diri saya. Seperti itu. Ya, Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop, di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran. Nah, juga bisa menimbulkan semangat. Baru jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan Ibu Anti dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat saat belajar? jadi bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bapak maksud itu tadi Pak? Baiklah Bu Anti, nanti akan saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau tidak nanti saya share di grup ya WA apa itu PSE maupun KSS, bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya Bu ya. Iya Pak Ramli, pasti saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam hal ini? Jadi mungkin saya akan coba mengajak Pak Sahrir untuk membantu saya dalam kegiatan belajar bersama. Oh, bagus itu Bu. Nanti dari hasil diskusi kita hari ini coba Ibu Anti gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Iya, iya Pak. Jadi tentunya pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga akan mengajak teman untuk belajar bersama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Pak Ramli tadi telah jelaskan. Ya seperti itu Bu Yanti ya. Nah bagus sekali Bu. Semangat ya Bu. Saya yakin Ibu Anti pasti bisa tetap semangat dalam anak didiknya ya. Insya Allah Pak, terima kasih atas masukan dan saran yang Pak Ramli berikan kepada saya. Semoga apa yang Pak Ramli lakukan bernilai ibadah dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sama-sama Bu. Semoga bermanfaat ya Bu. Ya, saya mau ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, Pak Ramli. Pak Ramli tadi Pak Ramli sudah melakukan observasi dan saya lihat sudah cukup baik dan lancar. Kemudian observasi Pak Ramli juga sudah termuat dalam alur tirta. Kemudian prinsip coaching, mindfulness dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau bermakna. Kemudian setelah observasi tadi, kira-kira apa yang Pak Ramli ingin kembangkan? Alhamdulillah yang saya kembangkan itu bagaimana keaktifan di kelas, yang kedua penerapan alur tirta. Oh iya, iya ini sudah bagus. Kemudian terakhir saya ingin tanyakan bagaimana perasaan Pak Ramli setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah merasa bahagia, gembira, dan alhamdulillah sangat antusiasi percakapan tadi Pak. Oke, iya, iya karena percakapan tadi saya perhatikan sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Alhamdulillah Pak Ramli,
observasi kita berjalan lancar hari ini. Terima kasih karena saya sudah dilibatkan dalam proses coaching ini. Mungkin kedepannya kita bisa kerjasama lagi atau kolaborasi lagi. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Kita belajar dengan berbeda, setiap anak punya warna. Mari kita belajar dengan cara kita, setiap langkah, setiap upaya.